Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan mempresentasikan terkait dengan pembahasan hari ini, yakni tentang konsep, landasan hukum, dan organisasi profesi Widya Iswara. Baik, adapun selanjutnya terkait dengan konsep eh, profesi Widya Iswara ini, kita akan membahas lebih kurang ada 8 pembahasan terkait dengan pengertian, kedudukan, pengertian kualifikasi secara umum terkait dengan widyaswara, penugasan kompetensi, tugas pokok dan fungsi atau tupoksi, kemudian organisasi profesi serta kode etik dan landasan hukum. Baik, terkait dengan pengertian. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN tentang makna ataupun definisi dari Widya Iswara ialah pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang mengajar dan atau melatih, ya. Kemudian para PNS-PNS yang lainnya, bahkan non-PNS, pada lembaga pendidikan dan pelatihan atau diklat pemerintah setempat. Mungkin sebagai contoh, ada di Kementerian Agama, ada namanya Balai Diklat Keagamaan, ya. Begitu juga dengan lembaga ataupun instansi pemerintah yang lainnya. Kemudian selanjutnya terkait dengan landasan hukum. Perlu kita ketahui bahwasanya landasan hukum dari eh, Widya Iswara ini yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS. Ini dulu yang menjadi landasan awal di mana setelah itu ada perubahan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan tahun 90 Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. Kemudian lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Selanjutnya, terkait dengan jabatan fungsional. Adapun jabatan fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaannya tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Termaktub di dalam PP nomor 16 tahun 1994, Kepres nomor 87 tahun 1999. Kemudian selanjutnya, kedudukan Widya Iswara serta landasan hukumnya. Jadi, sebagaimana telah disampaikan tadi, terkait dengan jabatan fungsional merupakan sebuah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil atau PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaannya tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. Dan ini termaktub dalam PP nomor 16 1994 dan nomor 87 tahun 1999. Terkait dengan jabatan, ada jenjang jabatan fungsional dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang pertama, Widya Iswara pertama terdiri dari penata muda, kemudian golongan ruang 3A, penata muda tingkat 1 dan golongan ruang 3B. Adapun yang kedua, Widya Iswara Muda terdiri dari penata golongan ruangan ruang 3C, kemudian penata tingkat 1, golongan ruang 3D. Kemudian yang ketiga, Widya Iswara Madya terdiri dari pembina golongan ruang 4A, pembina tingkat 1, golongan ruang 4B, kemudian pembina utama muda golongan ruang 4C.
Adapun yang terakhir yang paling tinggi adalah Widya Iswara Utama, terdiri dari Pembina Utama Madya, golongan ruang 4D, dan Pembina Utama, golongan ruang 4E. Landasan hukum, yang pertama pemerintah memiliki peraturan nomor 101 tahun 2000 tentang Diklat PNS. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2006 tentang tunjangan jabatan fungsional Widya Iswara. Yang ketiga, peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara atau Permenpan nomor 14 tahun 2009 tentang jabatan fungsional Widya Iswara dan angka kreditnya. Peraturan bersama pada Kepala LAN atau Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN nomor 1 2010 dan nomor 2 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Widya Iswara dan angka kreditnya. Kemudian yang terakhir Peraturan Kepala LAN nomor 9 tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan diklat kewidyaiswaraan berjenjang. Selanjutnya adalah pengertian dan kualifikasi secara umum. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kualifikasi merupakan eh, suatu cara ya seseorang ya untuk memiliki sesuatu hal, yakni terkait dengan keahlian ataupun kecakapan khusus atau spesialisasi. Dalam dunia pendidikan, kualifikasi dimengerti sebagai keahlian ya atau kecakapan khusus tadi dalam bidang pendidikan tertentu ya, baik dalam mata pelajaran, mata pelatihan ya, kemudian administrasi pendidikan dan seterusnya dan itu termaktub di dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 yakni ditetapkan bahwa untuk menjadi seorang guru harus menjadi strata 1 atau S1. Tentu saja jika ingin menjadi guru yang mengajar pada tingkat lebih tinggi ya maka dia harus menyesuaikan pendidikan kualifikasinya. Untuk perguruan tinggi minimal sarjana strata 2 seperti itu. Kemudian selanjutnya, pengertian kompetensi secara umum, kompetensi didefinisikan di dalam surah keputusan Mendiknas nomor 45 garing U garing 2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi mengemukakan bahwasanya kompetensi ialah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas bidang pekerjaan tertentu. Maka dari definisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk melaksanakan satuan tugas. Kemudian yang selanjutnya kemampuan mengintegrasikan pengetahuan. Kemudian keterampilan-keterampilan dan juga sikap-sikap dan nilai pribadi. Baik, selanjutnya adalah penugasan dan kompetensi dari Widya Iswara. Yang pertama adalah sesuai dengan fungsinya, Widya Iswara ditugaskan pada unit kerja yang melaksanakan atau melakukan fungsi pendidikan dan pelatihan di Badan Pengembangan SDM KP, baik itu di pusat, ya, seperti di Pusat Latihan Perikanan dan Kelautan, ya, maupun di Balai Pendidikan dan Pelatihan yang lainnya. Seperti saya sampaikan tadi, ada di Kementerian Agama namanya Balai Diklat Keagamaan. Yang kedua, Pen- kemudian selanjutnya adalah untuk menjamin integritas dan profesionalisme, Widya Iswara Utama hanya ada dan ditugaskan pada unit kerja di tingkat pusat, ya, pada level pusat. Kemudian pengangkatan penugasannya di pusat latihan perikanan ataupun kelautan, ya, ataupun instansi yang lainnya seperti Kementerian Agama tadi. Kemudian Widya Iswara bertanggung jawab kepada kepala unit kerjanya. Kemudian kepala unit kerja menunjuk seorang widyaswara sebagai koordinator kelompok widyaswara yang ditetapkan dengan surat keputusan atau SK. Kemudian masa kerja koordinator berlaku selama 2 tahun dan dapat ditunjuk kembali paling banyak 1 periode. Kita lanjutkan selanjutnya adalah aspek-aspek kompetensi.
Adapun beberapa aspek atau ranah yang terkandung di dalam konsep kompetensi, yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge, yakni tentang kesadaran dalam bidang kognitif. Kemudian yang selanjutnya adalah pemahaman atau understanding, yakni kedalaman kognitif. Yang ketiga adalah skill atau kemampuan, yakni sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kemudian yang keempat adalah value atau nilai, yakni suatu standar perilaku yang diyakini dengan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Yang kelima, attitude atau sikap, yakni perasaan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Dan terakhir, interest atau minat, yakni kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Kemudian selanjutnya, terkait dengan landasan hukum, perwujudan amanat peraturan Menpan nomor per garing 66 garing M titik PAN garing 2005 yang tertuang dalam peraturan bersama kepada Kepala LAN dan Kepala BKN nomor 7 dan nomor 17 tahun 2005 pasal 21 bahwasanya untuk meningkatkan kemampuan media suara secara profesional sesuai kompetensi jabatan, instansi pembina melakukan penetapan standar kompetensi. Selanjutnya adalah terkait dasar untuk melaksanakan pembinaan profesi dan karir wideiswara. Kemudian termaktub juga pedoman bagi kinerja dalam pelaksanaan tugas, kemudian acuan lembaga diklat pemerintah pusat dan daerah dalam penyamping kualitas penyelenggaraan diklat di lembaga instansi masing-masing. Kemudian sebelumnya eh, adalah terkait dengan terselenggaranya pembinaan dan pengembangan wideiswara yang efektif dan akuntabel. Kemudian tersedianya media suara yang profesional dan terselenggaranya diklat yang berkualitas. Itulah peraturan ataupun kesepakatan dari Kepala LAN dan Kepala PKN. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi media suara pada abad ke-21. Berdasarkan dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, para widya suara harus berupaya untuk meningkatkan ya secara kualitas dan kuantitas kompetensi dan profesionalismenya. Karena sebagai fasilitator yang notabene pesertanya adalah orang dewasa, maka widya suara perlu memberikan pembekalan diri secara pribadi, melakukan upgrade up to date ilmu pengetahuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang standar kompetensi widya suara. Maka berdasarkan peraturan Kepala LAN ya eh, yang saya maksudkan adalah berdasarkan eh, Kepala Lembaga Administrasi Negara atau LAN nomor 5 tahun 2008 tentang standar kompetensi widya suara. Yang pertama adalah harus dimiliki kompetensi pengelolaan pembelajaran. Adapun yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yang ketiga adalah kompetensi sosial, dan yang terakhir yang keempat adalah kompetensi substantif. Ya, baik, kita akan sedikit mengupas terkait dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh widya suara. Yang pertama adalah kompetensi pengelolaan pembelajaran, di mana kompetensi ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang widya suara dalam planning atau merencanakan, menyusun, ya, kemudian actuating, melakukan, melaksanakan, dan terakhir mengevaluate atau mengevaluasi pembelajaran yang meliputi yang pertama adalah membuat GPPP atau Ranjang Bangun Pembelajaran Mata Diktat atau RBP MD dan SAP atau Rencana Pembelajaran atau RP. Kemudian yang kedua, menyusun bahan ajar. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran orang tua dewasa atau POD, melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta, dan mengevaluasi pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. Kompetensi ini harus dimiliki oleh video suara mengenai tingkah laku dalam melaksanakan tugas jabatannya
yang dapat diamati dan dijadikan teladan bagi peserta diklat yang meliputi yang pertama menampilkan pribadi yang dapat diteladani, yang menjadi contoh, kemudian melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai WDI suara yang profesional. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosial, di mana kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang widya suara dalam melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya yang meliputi yang pertama, membina hubungan dan kerjasama sesama widya suara, menjalin hubungan dengan penyelenggara atau pengelola lembaga diktat atau diklat. Yang keempat, kompetensi yang harus dimiliki adalah substantif. Kemampuan yang harus dimiliki oleh widya suara di bidang keilmuan dan keterampilan dalam mata diklat yang diajarkan oleh widya suara itu. Yang meliputi yang pertama adalah menguasai keilmuan, keterampilan, mempraktikkan sesuai dengan materi diklat yang diajarkan. Yang kedua, menulis karya ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan dan atau pengembangan spesialisasinya. Maka dari dua kompetensi tersebut, kemungkinan yang harus dilakukan dan harus disusun, ya, selanjutnya adalah ada 4 indikator yang harus dipenuhi oleh widya iswara yang memiliki kompetensi mengajar, menguasai metode pengajaran yang efektif. Yang pertama, pengelolaan pembelajaran itu minimal 40% dalam pembobotan. Kemudian kepribadian 10%, sosial 10%, dan terakhir substantif itu 40%, maka totalnya adalah 100%. Kemudian melanjutkan yang tadi, bahwasanya dalam peraturan kepala LAN, ya, pada pasal 6 ayat 1 terkait dengan kompetensi pengelolaan pembelajaran, pasal 6 ayat 2 terkait dengan pengelolaan pembelajaran yang meliputi garis-garis besar program pembelajaran GBPP, rancang bangun pembelajaran mata diklat, dan satuan acara pembelajaran serta rencana pembelajaran. Kemudian selanjutnya menyusun bahan ajar, menerapkan pembelajaran orang dewasa, melakukan komunikasi yang efektif, memotivasi semangat belajar peserta, dan terakhir mengevaluasi pembelajaran. Selanjutnya terkait dengan sertifikasi. Tentu sebagai widya suara yang profesional, tentu ada proses pengakuan atas kelayakan seorang widya suara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta wewenangnya, yakni dalam mendidik, mengajar, atau melatih mata diklat. Maka perlu diberikan uji kompetensi dan merujuk dengan standar kompetensi widya suara itu sendiri. Adapun tujuannya adalah memberikan pengakuan dan jaminan serta profesionalisme kompetensi yang dimiliki oleh widya suara. Kemudian, adapun setelah melaksanakan sertifikasi widya suara itu sendiri, maka dilakukan uji kompetensi yang akan menilai salah satunya eh, melaksanakan micro teaching, ya. Kemudian sebagai portofolio seorang widya suara itu sendiri, sehingga sertifikasi ini bisa memberikan value added atau nilai tambah secara keilmuan, ya, dan juga secara sertifikasi mereka diakui, ya. Kemudian tugas pokok dan fungsi widya suara, ya. Pada eh, nomor 22 tahun 2014, ya, terkait dengan peraturan terakhir, ya, yang mengatur tentang jabatan fungsional widya iswara itu menyebutkan bahwasanya jabatan fungsional widya iswara merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hal untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih PNS, evaluasi, dan juga pengembangan pendidikan dan pelatihan. Salah satu karakteristik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan. Begitu juga kementerian-kementerian yang lainnya. Selanjutnya adalah dalam melaksanakan peran dan organisasi profesi ini, eh, salah satunya adalah Organisasi Ikatan Widya Suara Indonesia. Fungsinya adalah yang pertama, dalam bidang pendidikan menetapkan standar pendidikan. Yang kedua,
mengembangkan pendidikan penjasor, berjenjang, dan berlanjut. Adapun selanjutnya dalam bidang pelayanan menetapkan standar profesi, memberikan registrasi tenaga, penyusunan pembelakuan kode etik. Kemudian selanjutnya dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan teknologi, perencanaan, melaksanakan, dan mengawasi riset. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi perkembangan. Yang selanjutnya adalah dalam bidang kehidupan profesi. Membina, mengawasi organisasi profesi itu sendiri, membina kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, profesi lain antar anggota, membina kerjasama dengan organisasi profesi sejenis, dan membina mengupayakan mengawasi kesejahteraan anggota. Organisasi Widya Suara atau dikenal dengan IWI, Ikatan Widya Suara Indonesia merupakan organisasi profesi yang berperan dalam membangun komitmen terhadap peningkatan kualitas widya suara melalui berbagai program dan kegiatan yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi widya suara itu sendiri. Kemudian IWI atau Ikatan Widya Suara Indonesia memiliki visi membentuk profesi widya suara sebagai pemeran utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah. IWI merupakan organisasi pembelajaran dan pembelajaran organisasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan metodologi penelitian ataupun metodologi pendidikan. Adapun yang terakhir adalah kode etik. Setiap profesi memiliki kode etik yang harus dipatuhi secara moral oleh seseorang atau perorangan yang tergabung dalam profesi tersebut. Komitmen terhadap kode etik profesi harus diperhatikan dalam menjalankan profesinya. Maka sejalan dengan pernyataan Atmodiwiro tahun 2000 halaman 234 menjelaskan bahwasanya kode etik merupakan tata nilai atau aturan main dari suatu profesi yang berkaitan dengan motivasi dan etos kerja dalam melaksanakan tugasnya. Adapun kode etik Widya Iswara merupakan pedoman sikap dan tingkah laku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan kegiatan-kegiatan Widya Iswara. Adapun berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan kewajibannya sebagai PNS, yang pertama setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan eh, setia kepada negara dan pemerintah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan diri sendiri ataupun pihak lain. Kemudian menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan juga PNS. Mengangkat dan menaati sumpah dan janji PNS dan sumpah janji jabatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dan terakhir, menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.